Halo para mahasiswa, untuk mata kuliah kalkulus dari Prodi Informatika. Pada semester ini saya mengambil mata kuliah kalkulus untuk dua kelas B dan kelas C. Dan untuk pertemuan di minggu kedua, saya akan menyampaikannya melalui video. Setelah pada minggu pertama, Anda mempelajari beberapa materi pendahuluan yang mengenai bermacam-macam fungsi. Anda punya fungsi cukup banyak, fungsi rasional, kemudian trigonometri, fungsi eksponen, logaritma, dan lain-lain. Sekarang kita masuk ke materi mengenai limit. Ya, di sini limit yang Anda pelajari, kita tidak akan mempelajari apa secara keseluruhan. Ya. Mungkin saya memberikan materi mengenai 3 macam limit yang mungkin sering dijumpai, yaitu limit fungsi rasional, limit trigonometri, dan limit tak hingga. Nah, di sini sebenarnya limit itu digunakan untuk menyelesaikan bentuk tak tentu, yaitu 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga. Ini saya beri tanda plus minus karena ya pada prinsipnya sama saja, mau plus tak hingga maupun min tak hingga. Nah, di sini bentuk tak tentu ya 0 per 0. Ya, kenapa ini merupakan bentuk tak tentu? Ya, saya mungkin sudah jelaskan di pertemuan sebelumnya. Karena di sini 0 bagi 0 ini bisa menjadi berapa saja. Ya, jadi kalau misalkan Anda punya bentuk pembagian A dibagi B sama dengan C, ini sebenarnya kan akan sama dengan apa? B dikali C sama dengan A. Ya, ini akan ekivalen dengan A sama dengan B dikali C. Ini tentunya berlaku kalau B-nya tidak 0. Nah, bagaimana seandainya kita balik ya? 0 itu punya sifat istimewa, yaitu apa? 0 dikali bilangan berapapun, hasilnya pasti 0. Jadi, kalau 0 dikali 0 sama dengan 0, saya bisa katakan bahwa 0 dibagi 0 sama dengan 0. Ya. Anda perhatikan posisi A, B, dan C-nya. Ya. Tapi 0 sendiri juga sama dengan 0 dikali 1. Berarti saya juga bisa mengatakan 0 per 0 sama dengan 1. 0 juga sama dengan 0 dikali 2. Jadi 0 bagi 0 juga bisa sama dengan 2. 0 juga sama dengan 0 dikali 2021. Berarti 0 bagi 0 juga bisa menjadi 2021. Nah, artinya apa? Di sini 0 per 0 ini bisa menjadi bilangan berapapun. Karena 0 dikali berapapun sama dengan 0. Nah, yang seperti ini di matematika ini namanya sesuatu yang tidak terdefinisi dengan baik. Karena ada tak hingga banyak kemungkinan bahkan. Ya. Nah, sehingga di sini kita mengatakan bahwa 0 per 0 ini nilainya adalah tidak tentu. Tak tentu. Jadi bedakan dengan 1 per 0 ya. Kalau 1 per 0 itu tidak terdefinisi. Karena 0 dikali berapapun tidak akan menjadi 1. Tapi kalau 0 per 0 ini adalah bentuk yang tak tentu. Ya, jadi berbeda antara tidak terdefinisi dengan tak tentu. Nah, tak tentu artinya masih mungkin dia punya nilai. Nah, itulah mengapa kita kemudian berbicara mengenai limit. Karena 0 per 0 ini, meskipun bentuknya 0 per 0, bukan berarti dia tidak punya nilai limit. Oke, mungkin saya coba dengan contoh yang sederhana dulu. Dan ya mungkin saya akan membahas ya mungkin dengan menggunakan contoh gitu ya, supaya lebih kelihatan begitu. Misalnya begini ya. Limit untuk X menuju 3 dari misalkan X pangkat 2 min 9 dibagi X pangkat 2 tambah X dikurangi 12. Kalau misalkan ini ada masukkan X yang sama dengan 3, pembilangnya adalah 3 pangkat 2 9
minus 9 sama dengan 0. Penyebutnya 3 pangkat 2, 9 tambah 3, 12 dikurangi 12 juga sama dengan 0. Artinya yang pembilangnya ini menuju 0, yang penyebutnya juga menuju 0. Nah, tapi ingat, ini limit X mendekati 3. X mendekati 3 artinya X itu sebenarnya tidak sama dengan 3. Mungkin 2,999 atau 3,0001 seperti itu. Nah, ini sebenarnya bisa kita faktorkan seperti ini. Limit X menuju 3, kita gunakan pemfaktoran cukup banyak. Ini yang pembilangnya menjadi X tambah 3 dikali X dikurangi 3 dibagi dengan, untuk penyebutnya ya kita mencoba kemungkinan mana yang cocok begitu. Ini menjadi X tambah 4 dikali X dikurangi 3. Nah, karena di sini ada bagian yang sama antara pembilang dengan penyebut. Kalau X sama dengan 3, ini 0 dengan 0. Berarti kita tidak bisa mengeliminasi. Tetapi kalau misalkan ini X mendekati 3, artinya kan X itu tidak sama dengan 3 sebetulnya. Hanya mendekati. Berarti X min 3 di pembilang dan X min 3 di penyebut, ini sama-sama tidak 0. Sehingga kita bisa kita eliminasi karena ini perbandingannya adalah 1. Nah, sehingga ini akan sama dengan limit untuk X menuju 3 dari X tambah 3 dibagi X tambah 4. Nah, kalau seperti ini tinggal kita masukkan saja X-nya 3 jadi berapa? Kalau X mendekati 3, X tambah 3 akan mendekati 6. 3 tambah 3, ini 3 tambah 4 ya. Penyebutnya X tambah 4 menjadi 7. Berarti ini sama dengan 6 dibagi 7. Oke ya. Jadi di sini kalau untuk contoh yang ini sekaligus memberikan contoh mengenai limit dari fungsi rasional. Ini yang disebut dengan teknik pemfaktoran. Jadi kita memfaktorkan cukup banyak di pembilang penyebut, lalu kita menghilangkan ada faktor yang sama sehingga limitnya dapat dihitung dengan hitung langsung. Mungkin contoh lain lagi, ya, misalkan contoh lain lagi, misalkan limit untuk X menuju misalkan minus 1 dari misalkan X pangkat 2 dikurang 6X dikurangi 7 dengan misalkan X pangkat 2 ditambah 8X ditambah 7. Ya, kita lihat di sini kalau kita masukkan X yang min 1, ini menjadi 1 tambah 6 dikurangi 7, 0. Kalau yang penyebutnya 1 kurangi 8 tambah 7, 0 juga. Nah, berarti di sini kita coba kembali menggunakan metode pemfaktoran. Ya, mungkin kalau saya hal seperti ini sudah otomatis ya, tapi kalau mungkin buat kalian ya kalian harus mencoba mana perkalian cukup banyak yang hasilnya sama dengan cukup banyak pangkat 2 ini. Oh ya, penyebutnya pembilangnya kita mencari dua bilangan yang kalau dikali 7 kemudian kalau ditambahkan menjadi minus 6 gitu ya. Ya berarti itu ya pastinya 1 dan min 7 ya. Berarti ini X plus 1 dikali X min 7. Lalu penyebutnya kita mencari mana yang kalau dikalikan sama dengan 7 atau kalau dijumlahkan ketemu 8.
Hasilnya adalah X plus 1 dikali X plus 7. Ya, kembali ada yang sama. Nah, selebihnya ya kita bisa langsung masukkan nilainya. Nanti ini sama dengan min 1 min 7 dibagi min 1 plus 7. Berarti ini adalah min 8 bagi 6 ya, atau min 4/3. Nah, jadi ini beberapa contoh yang sederhana mengenai metode pemfaktoran. Ya, mudahnya Anda melihat dari penyebutnya ini, kalau ini pangkat 2, Anda mencari dua bilangan yang kalau dikalikan ketemunya 7, tapi kalau dijumlahkan ketemunya 8. Dan itu ya beberapa memang bisa dengan coba-coba gitu ya. Nah, setelah ini kita akan lihat bagaimana kalau misalkan kita mengerjakan untuk yang pangkat 3 dan mungkin yang lebih besar lagi. Ya, sekarang kita lihat contoh yang ketiga, limit X mendekati 2 untuk ya fungsi rasional X pangkat 3 min 5X tambah 2 dibagi dengan 2X pangkat 3 min 3X pangkat 2 tambah X kurangi 6. Nah, Anda mungkin akan berpikir, wah ini gimana kita untuk bisa memfaktorkannya, karena pangkat 3 gitu ya. Nah, kalau pangkat 2 kan Anda masih bisa dengan coba-coba ya. Kalau pangkat 3 bagaimana? Nah, di sini pertama-tama yang kita harus cek itu adalah apakah betul ini bentuk 0/0. Karena kalau ini bukan bentuk 0/0, sia-sia Anda memfaktorkan. Ya, jadi di sini kadang-kadang ada soal jebakan ya. Jadi dalam soal limit itu seringkali dibuat itu bukan bentuk limit 0/0 gitu ya. Kalau bukan 0/0, tapi suatu bilangan tak 0 bagi bilangan tak 0, ya tinggal dihitung langsung ya. Tapi kalau seperti ini kita cek dulu. Kalau X nya 2 bagaimana? X pangkat 3 dari 8, lalu dikurangi 5X berarti dikurangi 10 jadi min 2 tambah 2 jadi 0 ya, berarti betul pembilangnya jadi 0 ya. Lalu kemudian penyebutnya 2X pangkat 3 berarti 2 dikali 8 16 dikurangi 3 kali 4 ya, 8 kali 12 4 ya. 4 ditambah dengan X 4 tambah 2 6 kurangi 6 0 ya, jadi ini benar 0/0. Nah, tapi bagaimana kita bisa memfaktorkannya gitu ya, supaya kita bisa menghitung nilai limitnya. Nah, sekarang kita coba lihat kembali sekilas contoh yang sebelumnya. Saat limit X menuju 3, ternyata di pembilang penyebut ada faktor X min 3. Saat limit X menuju min 1, ternyata di sini ada faktor X tambah 1. Nah, bisa dibilang inilah yang membuat jadi 0/0 ya. Karena kalau X yang menuju 3, X min 3 menjadi 0. Kalau X nya menuju min 1, X tambah 1 menuju 0. Nah, berarti sebenarnya kalau ini fungsi cukup banyak, dan kalau kita masukkan suatu nilai X ketemunya sama dengan 0, itu sekaligus memberikan petunjuk mengenai apa faktornya. Nah, kita kembali ke contoh soal kita. Kalau X menuju 2 untuk limit ini dan bentuknya 0/0, itu artinya pasti ada faktor X min 2 ya. Mestinya ada faktor X min 2. Jadi di sini sebenarnya kalau ini jadi bentuk 0/0, ini pasti akan merupakan bentuk ini X min 2 dikali sesuatu dibagi ini X min 2 dikali sesuatu yang lain juga. Ini sifat untuk untuk aljabar cukup banyak. Karena kalau tidak ada faktor X min 2 nya,
nggak mungkin kan akan jadi 0 ya. Jadi pasti harus ada faktor X-2 nya. Nah, lalu bagaimana kita mencari suatu suku banyak yang kalau dikalikan dengan X-2 ketemunya adalah X pangkat 3 min 5X tambah 2. Nah, di sini kita menggunakan yang namanya pembagian bersusun untuk suku banyak. Masih ingat kalau ada waktu SD mengerjakan pembagian bersusun, misalkan Anda mau menghitung, misalkan angkanya berapa ya, saya coba aja, misalkan ya tidak perlu yang terlalu sulit, misalkan 697 itu dibagi dengan 17. Ya ini yang contoh saja gitu ya. Nah di sini kalau Anda perhatikan 6 ya dari 17 ini masih belum cukup ya. 69 dibagi 17 dapat 4 ya. Dapat 4. Sehingga ini ada 68 ya. 17 kali 4 68. Kalau kita kurangkan 17 bagi 17 1. Berarti habis ya di sini. Nah, berarti 697 dibagi 17 adalah 41. Nah, ide yang sama dengan pembagian susun seperti ini kita gunakan untuk suku banyak. Kalau di pembagian susun kita mendahulukan apa? Angka yang paling depan ya. Kalau ini angka ratusan ya kita lihat dari yang angka ratusan dulu. Baru angka puluhan bukan angka satuan. Nah, kalau suku banyak juga bisa seperti itu. Kita mulai dari pangkat yang paling tinggi. Ya, kita coba di sini. Bagaimana kalau saya ingin membagi X pangkat 3 min 5X tambah 2 dibagi dengan X min 2. Ya, kita menghabiskannya dari pangkat yang paling besar dulu ya. Jadi di sini X min 2, pangkat yang paling besar adalah X. Di sini paling besar X pangkat 3. Nah, supaya X menjadi X pangkat 3, dia harus dikalikan dengan X pangkat 2. Ya. Berarti di sini haruslah ada X pangkat 2. Lalu X pangkat 2 dikalikan dengan X min 2. Jadi X pangkat 3 dikurang 2X pangkat 2. Nah, kita kurangkan di sini X pangkat 3-nya habis. Kemudian ya yang X pangkat 2-nya menjadi ya ini dikurangi minus jadi plus ya. 2X pangkat 2. Lalu yang 5X tambah 2 masih sama. Nah, kemudian ini ada 2X pangkat 2 yang paling besar. Ini ada X. Supaya menjadi 2X pangkat 2 berarti dikalikan dengan 2X. Berarti ini ditambah dengan 2X. Menjadi 2X pangkat 2 dikurangi 4X. Lalu kalau ini kita kurangkan lagi, min 5 dikurang min 4 ya, berarti menjadi min 1 min X tambah 2. Di sini minus X, di sini X. Berarti dikali dengan minus 1. Berarti ini ada minus 1 di sini. Min X plus 2. Habis. Nah, berarti untuk yang membilangnya ini sama dengan X min 2 dikali dengan X pangkat 2 tambah 2X dikurangi 1. Ini pemfaktoran untuk yang membilangnya. Jadi kita idenya seperti melakukan pembagian susun ya. Kita mulai dengan menghilangkan angka yang paling desimal yang paling besar dulu ya. Kalau itu angka ribuan ya kita mulai dari yang ribuannya, baru yang ratusan, lalu puluhan, lalu satuan. Sama juga untuk suku banyak kita mulai menghilangkan pangkat yang paling besar dulu.
Oke, lalu yang penyebutnya ya, tangannya sama, jadi mungkin saya akan sedikit lebih cepat. 2x pangkat 3 minus 3x pangkat 2 tambah x min 6. Ini mau saya bagi dengan x min 2. Ya, saya untuk menghilangkan yang paling besar, saya butuh 2x kuadrat di sini. Berarti 2x kuadrat dikurangi dengan 2x pangkat 3 dikurangi dengan 4x kuadrat. Saya kurangkan, ini menjadi x kuadrat tambah x dikurangi 6. Lalu x jadi x kuadrat, saya butuh x. Ini menjadi x kuadrat minus 2x. Saya kurangkan lagi, 3x min 6. X jadi 3x, butuh kali 3 ya, tambah 3 ya, sini ya, berarti ya betul 3x min 6 dikurangi habis. Berarti yang penyebutnya ini haruslah yang bagian ini adalah 2x pangkat 2 tambah x tambah 3. Nah, lalu yang dua ini apakah harus difaktorkan lagi? Tidak perlu difaktorkan lagi. Karena kita sudah mengeluarkan x min 2. Inilah yang membuat limitnya menjadi 0 per 0. Jadi kalau ini sudah dieliminasi, kita nggak perlu memfaktorkan yang sisanya. Ya. Jadi kita hanya perlu menghilangkan faktor x min 2 saja. Oke, ya. Sehingga ini kalau kita masukkan ini menjadi ya 2 pangkat 2 yaitu 4 ditambah dengan 2x yang 4 juga dikurangi 1 dibagi dengan 2 kali 4 8 tambah x itu 2 tambah 3 ya, ini berarti 8 kurangi 1 7 penyebutnya 10 tambah 3 13. Jadi limitnya adalah 7 per 13. Ya, coba kita baca kembali ya. Jadi kalau ada bentuk limit semacam ini fungsi rasional pembagian suku banyak, ya, masing-masing pangkatnya lebih besar dari 2. Ya, kita bisa memfaktorkannya dengan melihat limitnya x menuju berapa. Kalau x menuju 2 jadi 0 per 0, pasti masing-masing ada faktor x min 2. Jadi kita bisa membaginya dengan menggunakan pembagian susun seperti ini. Ya, yang membilang ya hasilnya menjadi x pangkat 2 tambah 2x min 1. Yang penyebut menjadi 2x pangkat 2 tambah x tambah 3. Ya, yang pembilangnya itu jadi 7, yang penyebutnya jadi 13. Yang dua suku banyak ini tidak perlu lagi untuk difaktorkan. Ya, jadi idenya lebih seperti itu ya. Jadi kalau ini memang sifat yang berlaku pada aljabar suku banyak. Ya, Anda bisa mencoba untuk beberapa variasi soal yang lain. Mungkin saya bisa dapat berikan beberapa soal latihan untuk Anda dapat lebih fasih ya dalam mengerjakan soal-soal tipe semacam ini.